Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ulfia Khairatulisa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Salatiga. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.2 kali ini, kita akan membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, kita akan mengawali pembahasan tentang nilai-nilai guru penggerak. Terdapat 5 nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Kedua, inovatif. Mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Ketiga, mandiri. Tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. 4. Kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Kelima, reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar, meminta umpan balik dari guru dan murid. Nah, bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Pertama, guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Kedua, selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan murid. Hal ini berkaitan dengan guru menghamba pada murid, menuntun bukan menuntut. Ketiga, melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Murid diajak untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran, sekaligus diajak untuk membuat kontrak belajar di awal semester. Hal ini akan menaikkan antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran aktif di mana murid memecahkan masalah, merumuskan pertanyaan sendiri, berdiskusi, di mana siswa bekerja dalam tim pada suatu masalah dan proyek. Kedua, melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dengan memanfaatkan berbagai model, metode, dan media yang interaktif dan variatif. Tiga, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar tersebut. Menjadi guru yang inovatif, menciptakan ide atau gagasan segar, kreatif, dan tepat guna. Gagasan baru yang segar dan dikemas secara kreatif dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Guru sebagai motor perubahan harus memiliki pola pikir yang kritis dan berjiwa pembelajar yang tangguh agar terus dapat berinovasi dalam proses pembelajaran mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, merancang model dan media pembelajaran variasi sesuai dengan karakteristik murid dan memanfaatkan teknologi. Hal ini berkaitan dengan dan berdiferensiasi dan pemanfaatan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Membuat video pembelajaran di channel YouTube sendiri dan sekolah. Hal ini dilakukan agar konten pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara luas. Menerapkan ice breaking atau permainan di sela-sela pembelajaran. Ice breaking dengan permainan-permainan sederhana dapat dilakukan seperti tebak gambar, riddle, teka-teki, atau sambung tepuk tangan. Nah, selain itu, kita juga dapat memanfaatkan aplikasi kuisi online, Kahoot, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyegarkan murid setelah melakukan berbagai kegiatan dan pembelajaran. Kemudian, mempublikasikan produk dari hasil pembelajaran. Publikasi hasil belajar berupa produk seperti hasil analisis, karya sastra, karya jurnalistik yang dapat dipublikasikan seperti di mading sekolah, di majalah sekolah, hingga dibukukan dalam bentuk antologi. Menjadi guru yang mandiri, meningkatkan rasa percaya diri dan optimis tentang kemampuan dan potensi diri yang dimiliki. Hal ini akan menghindarkan kita dari sikap pesimis dan sombong. 2. Memiliki sikap open-minded terhadap pembaruan dan masukan orang lain. Terbuka dengan pemikiran dan pendapat orang lain, tidak takut mengutarakan pemikiran dan pendapat pribadi dengan menjunjung empati yang tinggi.
Ketiga, mampu menghargai waktu. Waktu adalah kesempatan yang tidak dapat diulang, maka memanfaatkan waktu adalah kunci dari sebuah kesuksesan. 4. Memiliki sikap tanggung jawab. Melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh adalah sebuah tanggung jawab. 5. Memiliki sikap inisiatif dan daya juang. Melakukan sesuatu atau bekerja tanpa harus diberitahu terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, serta berupaya bergerak ke depan secara maksimal dan mengatasi segala kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: aktif dalam komunitas belajar MGMP Bahasa Indonesia dan Listen Study Rumpun Bahasa. Aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian dan berbagai pelatihan. Aktif dalam komunitas belajar MGMP Bahasa baik tingkat sekolah maupun kota, dan aktif dalam Listen Study Rumpun Bahasa. Aktivitas dalam komunitas belajar ini yaitu bertukar pikiran tentang pembelajaran, menjalankan supervisi, dan mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran. Aktif juga mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian dan berbagai pelatihan, seperti seminar pendidikan, pelatihan membuat modul dan bahan ajar, pelatihan menulis, mengikuti forum guru peneliti Indonesia, dan scientist training camp. Hal ini akan membuat guru dapat memiliki wawasan yang lebih kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama stakeholder sekolah, mulai dari warga sekolah, komite, orang tua murid, hingga alumni dan masyarakat secara luas. Kemudian, saya juga akan memperbaiki komunikasi dengan baik dan efektif. Pentingnya sebuah komunikasi agar tidak terjadi sebuah miskomunikasi yang menimbulkan sebuah permasalahan. Kemudian, terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Hubungan positif yang saling menguntungkan tentu akan menjadi sebuah ketergantungan positif sebagai bentuk saling mendukung, percaya, dan menghargai. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: berdiskusi dengan komunitas belajar yaitu MGMP Bahasa Indonesia dan Listen Study Perumbun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di dalam komunitas ini, kita akan berbagi banyak hal, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah untuk kelancaran kegiatan dan peningkatan mutu sekolah. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran seperti pemenuhan tugas sekolah, pelaksanaan T5, dan ujian praktik. Kemudian, pada pelaksanaan program-program sekolah, kita juga akan bekerja sama seperti pelaksanaan peringatan hari besar, ulang tahun sekolah, pelaksanaan perpustakaan keliling, dan adiwiyata mandiri demi peningkatan mutu sekolah. Menjadi guru yang reflektif. Guru yang mau bercermin dengan dirinya sendiri, berintrospeksi diri tentang kelemahan dan kekurangannya. Kemudian, memaknai seluruh pengalaman yang terjadi sebagai panduan dan perbaikan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu, guru juga harus berdaya saing tinggi, dan kegiatan refleksi ini dijadikan sebuah kebiasaan yang terus-menerus ketika pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan: memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan. Supervisi dilakukan oleh guru senior sesuai dengan SK yang telah diterbitkan oleh kepala sekolah. Hasil dari supervisi itu saya jadikan panduan dan perbaikan dalam pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran lebih berkualitas dan bermakna. Memanfaatkan masukan dari rekan sejawat atau komunitas belajar berupa MGMP dan Listen Study Perumbun. Setiap ada kesempatan, MGMP tingkat sekolah melakukan diskusi mengenai rancangan pembelajaran, baik media, metode, hingga penilaian yang akan dilaksanakan pada pembelajaran. Kemudian, saat Listen Study Perumbun, kami melaksanakan pengembangan model pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi secara bersama-sama. Kemudian menerapkannya dalam satu mata pelajaran dengan observer guru lain dalam satu rumpun, sehingga kelemahan dan kekurangan dapat dengan jeli dilihat, sehingga jadi bahan perbaikan dan panduan pembelajaran selanjutnya. Sekian paparan dari saya, terima kasih.